Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Harapannya apa yang kita pelajari hari ini menjadikan ilmu kita ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, berjumpa lagi dengan Pak Rohman dalam pembelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 4. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar terkait dengan bab 8 materi pendidikan agama Islam kelas 4, yaitu terkait dengan mari berperilaku terpuji. Berperilaku terpuji ini adalah salah satu akhlak yang harus dimiliki oleh umat Islam. Akhlak ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di dalam Al-Quran dijelaskan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwasanya Rasulullah itu adalah contoh atau uswah yang baik. Nah, salah satu yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah gemar membaca. Ayo anak-anak, kira-kira ingin pandai atau tidak? Ya, tentunya anak-anak ingin menjadi anak-anak yang pandai. Nah, menjadi anak yang pandai ini ada syaratnya. Tidak semata-mata dilahirkan langsung pandai. Tidak, seperti hanya ada yang dia harus berusaha semampu mungkin untuk mendapatkan kepandaiannya itu. Salah satu cara untuk mendapatkan kepandaian yaitu dengan cara dia harus gemar membaca. Nah, kenapa kok harus bisa gemar membaca? Karena dengan kita membaca, maka kita akan mendapatkan semua pengetahuan yang ada. Contohnya, misalkan kalau kita itu ingin mengetahui tentang resep makanan, maka kita membaca resep-resep makanan sehingga kita bisa menghasilkan memasak makanan yang sangat lezat. Kita ingin tahu tentang bagaimana cara membuat mobil misalkan, maka kita mencari referensi buku-buku terkait dengan otomotif. Ini salah satu manfaat ketika kita mau membaca. Ketika kita membaca, maka kita akan mengetahui seluruh dunia ini, karena membaca adalah jendela dunia. Nah, apa sih yang dimaksud dengan membaca? Membaca yaitu melihat dan memahami apa yang tertulis dengan lisan atau dengan hati. Ya, makna apa yang tertulis dengan lisan atau dengan hati. Nah, membaca ini anak-anakku terbagi menjadi dua, yaitu membaca dengan nyaring atau keras, bisa juga membaca dengan hati. Contohnya, kalau menyaring, anak-anak bisa membaca Al-Quran dengan keras, ya. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, dan seterusnya. Itu membaca dengan nyaring keras. Tapi kalau membaca dalam hati, itu cukup kita membacanya dalam hati. Misalkan anak-anak di jalan, kemudian ada tulisan, maka anak-anak membaca sepintas di dalam hati. Misalkan ditulis ada rambu-rambu, hati-hati. Di samping itu kita bisa membaca gambar. Misalkan di situ ada tanda, misalkan tanda stop, nah, atau tanda panah. Nah, itu menandakan bahwa kita mau belok kiri atau belok kanan atau kita berhenti, itu tanda. Nah,
Dalilnya apa? Di dalam Al-Quran itu, di dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya adalah, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Pada kalimat pertama dalam ayat tersebut itu berbunyi Iqra. Artinya apa anak-anak? Artinya adalah bacalah. Jadi membaca ini adalah perintah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menyuruh kita untuk selalu membaca. Apa sih manfaat membaca? Yang pertama, anak-anak menjadi pintar karena dapat pengetahuan. Yang kedua, menambah pengetahuan dan informasi. Semakin banyak kita membaca, maka informasi semakin banyak yang kita dapat. Kemudian memperkaya ide. Jadi orang itu kalau suka membaca, maka ide-idenya itu semakin banyak. Nah, ciri-ciri anak yang gemar membaca ini yang pertama, tidak pernah membuang waktu. Ya, waktu setiap hari digunakan untuk membaca. Yang kedua adalah tidak memilih mana bacaan buku. Jadi bukunya itu tidak hanya satu, semua bisa dibaca. Yang ketiga adalah suka bertanya karena ingin memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Inilah anak-anak semuanya ciri-ciri yang suka membaca. Nah, ciri-ciri ini adakah di dalam diri kalian? Nah, kalau ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada, mari semuanya kita untuk selalu membaca agar kita mendapatkan manfaatnya. Oke, sudah bisa dimengerti ya anak-anak ya. Untuk tugasnya nanti coba anak-anak menulis dan mencontohkan ciri-ciri anak yang suka membaca. Itu yang pertama. Kemudian rangkum satu bacaan atau buku, judul buku saja, misalkan apa, judulnya apa, inti dari buku itu apa, coba kamu tulis. Nah, kemudian nanti ketika kita sudah masuk seperti biasa, Pak Roman akan melihatnya. Demikian apa yang dapat Pak Roman sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti jika anak-anak belum paham, anak-anak bisa bertanya kepada Pak Rahman melalui chat ataupun di kolom komentar. Ingat, jangan lupa absennya di kolom komentar. Selalu semangat, jaga kesehatan anak-anak. Semoga anak-anak selalu terhindar dari penyakit dan semuanya keluarga kita sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.